Apakah kita memiliki kerendahan hati seperti Yesus? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-134. Saya mengambil bacaan dari Yohanes pasal 13, ayat pertama sampai dengan 17. Dari Yohanes 13 ayat pertama sampai dengan 17, saya mengambil judul Bersama-sama tetapi tidak seirama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan dan juga yang kami alami. Oleh karena Tuhan senantiasa menyertai kami, memimpin, menolong, memberkati hidup kami. Kami datang sekali lagi memohon pertolongan Roh Kudus ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah kami pewahyuan, berilah kami hikmat, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, supaya ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu Yohanes pasal yang ke-13, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia mengetahui siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka,
ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhanmu. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yesus senantiasa mengikuti tuntunan Bapanya. Oleh karena itu, Yesus pun tahu bahwa saat pelayanannya berakhir sudah dekat. Oleh karena itu, Yesus hendak memakai waktu yang masih ada untuk mempersiapkan murid-muridnya menghadapi akhir hidupnya yang pasti akan sangat mengejutkan dan menghancurkan iman percaya mereka. Yesus menarik diri dari hadapan orang banyak selain untuk menghindari ia ditangkap sebelum waktu yang ditetapkan Bapanya, tetapi juga sekaligus untuk dapat bersama-sama dengan murid-muridnya untuk mengajar dan menyampaikan hal-hal maupun pesan-pesan terakhirnya. Dan malam itu adalah malam menjelang hari Paskah. Malam itu mereka merayakan perayaan Paskah, baik untuk mengenang maupun untuk memperingati peristiwa keluarnya nenek moyang mereka dari tanah Mesir. Dengan merayakan Paskah, bangsa Israel merayakan karya Allah yang mengakhiri perbudakan nenek moyang mereka di Mesir selama 430 tahun dan akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Yesus duduk makan bersama dengan murid-muridnya di rumah yang mereka pinjam untuk merayakan Paskah. Posisi duduk mereka seperti membentuk huruf U, dengan formasi badan mereka setengah berbaring bertumpu pada salah satu siku. Dan sebagaimana biasa dalam perayaan Paskah, mereka akan makan sayur pahit dan daging domba, simbol penderitaan selama nenek moyang mereka di Mesir, dan minum anggur. Mereka duduk bersama Yesus dan murid-muridnya, tetapi agaknya apa yang ada dalam pikiran mereka tidak sama. Apa yang dipikirkan Yesus? Yesus tahu bahwa saat kematiannya dengan penderitaan yang harus ia alami sudah dekat. Itu saat yang sangat mengerikan, tetapi tidak dapat dihindari. Yesus tahu hanya melalui penderitaan dan kematiannya ia akan menuntaskan penugasan Bapanya, bahwa ia memang dikorbankan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan setelah melewati semuanya itu, Yesus akan kembali kepada Bapa dan ia akan dimuliakan. Jadi menyelesaikan apa yang ditugaskan Bapa adalah hal yang sangat menggembirakan. Yesus dapat mengembalikan rencana dan rancangan Bapa yang dirusak setan, dan sepertinya berabad-abad Allah nampak gagal, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia bukan supaya manusia mengalami penderitaan, kebinasaan, dan hukuman kekal,
kekal sebagai akibat perbuatan dosa dan upah dosa, tetapi supaya manusia mengalami kebahagiaan hidup bersama dengan Allah dalam kekekalan. Dengan menyelesaikan tugas dari Bapanya, Yesus memuliakan Bapanya. Yesus memulihkan martabat kehormatan Bapanya yang telah dirusak oleh setan. Ketika setan berhasil mempengaruhi dan menjerumuskan Adam dan Hawa, membangkitkan keinginan mereka untuk menjadi seperti Allah, sehingga Adam dan Hawa kemudian murtad, mendurhaka, melawan perintah Allah. Saat itu dalam perjamuan Paskah, Yesus bergumul dengan apa yang mesti ia hadapi. Ia akan memuliakan Bapanya, tetapi pada sisi yang lain ia akan mengalami penderitaan dan kematian yang sangat mengerikan dan sangat merendahkan dirinya. Yesus akan memberi kemuliaan terbesar bagi Bapanya, tetapi kemuliaan yang terbesar itu melalui penderitaan yang amat sangat dalam hidupnya. Dan di tengah-tengah pergumulan dan situasi tersebut, Yesus ternyata juga memikirkan murid-muridnya yang pasti akan sangat terpukul dan kebingungan dan ketakutan mengalami apa yang terjadi atas dirinya yang melibatkan mereka ketika nanti Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan dan wafat. Yesus memikirkan bagaimana caranya menyatakan kasih-Nya kepada murid-muridnya di tengah-tengah hal mengerikan yang akan mereka hadapi, supaya murid-muridnya dapat tetap bertahan dan supaya iman percaya mereka tidak hancur lebur. Pada sisi yang lain, apa yang dipikirkan murid-muridnya pada saat mereka makan perjamuan Paskah tersebut? Murid-murid 12 orang para rasul yang terpilih dari sekian banyak murid-murid yang lain. Mereka dipilih untuk menyertai Yesus. Pastilah mereka memiliki kebanggaan. Merekalah yang senantiasa bersama-sama dengan Yesus ketika orang mengagumi pengajaran Yesus, ketika Yesus mengadakan penyembuhan-penyembuhan, mengadakan tanda-tanda ajaib dan mengusir setan-setan. Mereka, para murid, merasa ikut terpandang sebagai orang-orang terdekat Yesus. Bahkan mungkin beberapa orang dari antara mereka yang akan minta pertolongan Yesus datang kepada mereka dan menyampaikan permohonan melalui mereka. Mungkin kebanggaan menjadi murid terdekat Yesus, Yesus yang adalah Sang Mesias dan yang mereka harapkan akan segera menjadi raja melalui pemberontakan kepada penjajah Romawi. Lukas 24 ayat yang ke-21 mendorong murid-murid berpikir tentang masa depan. Bagaimana mereka nanti saat Yesus sudah menjadi raja. Dan mereka berangan-angan, dan angan-angan ini ternyata mempengaruhi dan membawa murid-murid berpikir tentang kedudukan, tentang kebesaran. Dan angan-angan ini ternyata kemudian membuat murid-murid bertengkar di belakang Yesus, memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lukas 22 ayat yang ke-24. Dikatakan dalam Yohanes 13 ayat yang keempat, ketika mereka sudah duduk makan Paskah, dan tidak disebutkan ketika mereka memasuki rumah yang dipinjam untuk merayakan Paskah, apakah mereka sudah membasuh kaki mereka?
Ataukah mungkin mereka duduk tanpa membasuh kaki, ataupun mereka membasuh kaki mereka sendiri-sendiri? Karena di tengah-tengah iklim persaingan siapa yang terbesar di antara mereka, murid-murid Yesus enggan menjadi seperti budak yang membasuh kaki para tamu undangan. Dalam hal ini membasuh kaki Yesus dan teman-teman mereka, murid-murid yang lain. Siapa bersedia menjadi yang paling rendah, sementara mereka sedang berebut siapa yang paling tinggi, siapa yang paling besar. Dan di tengah-tengah situasi itulah Yesus menyadari apa yang perlu untuk ia lakukan, baik untuk menyatakan maksudnya, menyatakan kasihnya kepada murid-muridnya yang tidak berkesudahan, maupun untuk menguatkan murid-murid. Oleh karena nanti sesudah ia wafat, murid-murid akan ikut menjadi orang-orang yang dikait-kaitkan dengan dirinya, dan bahkan mungkin akan masuk daftar target operasi orang-orang yang dicari oleh para pemimpin agama, oleh karena dianggap sebagai komplotan Yesus, narapidana yang sudah divonis dan mati disalibkan. Yesus sadar berharga dan pentingnya murid-murid dalam meneruskan karyanya, dan karena itu Yesus mempersiapkan mereka. Dan menyangkut apa yang akan segera terjadi, peristiwa ia akan ditangkap dan akan diadili dan akan disalibkan. Walaupun Yesus sudah beberapa kali mengatakannya bahwa ia akan ditangkap dan bahwa ia akan dibunuh, tetapi murid-muridnya tidak menangkap maksud Yesus ini. Murid-murid sedang diliputi semangat dan euforia yang salah, sehingga mereka tidak mendengarkan Yesus dengan cermat, tidak memahami suasana hati Yesus. Mereka sibuk dengan pikiran mereka sendiri, angan-angan dan mimpi mereka, sehingga mereka kurang membuka mata untuk memperhatikan gurunya, dan kurang memasang telinga untuk memperhatikan apa yang dikatakan oleh gurunya. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuang air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dengan membasuh kaki murid-muridnya, ada dua hal yang hendak disampaikan Yesus. Yang pertama adalah Yesus hendak menyampaikan kasihnya kepada murid-muridnya. Tidak lama lagi hidup murid-murid akan seperti terjungkir balik. Tetapi Yesus berusaha untuk memberi kesan kenang-kenangan kasih, supaya dengan itu murid-murid tidak salah mengerti, tidak salah berpikir bahwa guru mereka mengorbankan mereka dan membuat waktu mereka sia-sia. Melalui pembersihan di kaki, Yesus sedang menunjukkan perannya sebagai anak domba Allah yang dikorbankan. Seperti imam besar pada hari raya pendamaian mengorbankan domba, darah domba, untuk memberikan pengampunan bagi Yohanes 13 ayat yang ke-7.
Dan ketika Simon Petrus menolak untuk dibasuh oleh Yesus, Yesus berkata, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Yohanes 13 ayat yang ke-8. Dengan darah dan kematiannya, Yesus membersihkan umat manusia dan memperdamaikannya dengan Bapa yang kudus, dan mengembalikan mereka yang bersedia bertobat menjadi anak-anak Bapa, warga kerajaan surga. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Itulah makna kata-kata Yesus kepada Petrus, "Barang siapa telah mandi, ia tidak perlu lagi membasuh seluruh tubuhnya, kecuali kakinya yang terkena debu dan kotoran." Yesus akan membasuh, membersihkan kita dari dosa dengan darahnya, dengan kematiannya. Dan untuk hidup kita harian, itulah yang diperagakan dengan pembasuhan kaki. Sebagaimana air membersihkan kaki-kaki yang kotor, oleh karena berjalan di jalan yang berdebu, berlumpur ataupun becek, demikianlah kehidupan murid-murid setiap hari dikotori dengan kesalahan, hal-hal yang tidak kudus dan bahkan dosa. Dan itu membutuhkan pembersihan, pembasuhan dengan air hidup, yaitu firman Tuhan, supaya kita mendapatkan kembali pengampunan Bapa. Bukankah ini yang diajarkan dalam doa Bapa kami? Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan bukankah doa Bapa kami adalah doa harian? Berarti kita dipanggil setiap hari memeriksa adakah hal-hal yang kotor yang butuh untuk dibersihkan kembali oleh firman Tuhan supaya kita mendapatkan pengampunan. Hal yang kedua yang hendak dilakukan Yesus selain melalui pembasuhan kaki untuk menyatakan kasih-Nya adalah untuk memberi teladan kepada murid-muridnya. Dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuang air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dikatakan bahwa Yesus bukan hanya melepas jubahnya, tetapi Yesus juga melepas jubah dalamnya, hem dalamnya, sehingga Yesus bertelanjang dada dan hanya memakai celana dalam. Itulah pakaian para budak, lebih-lebih budak paling rendah yang biasanya menjadi pembasuh kaki. Oleh karena itu kita bisa memahami betapa terkejutnya murid-murid dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sang guru justru hendak membasuh kaki mereka para murid. Sang Tuhan justru hendak membasuh mereka para hamba-hambanya. Oleh karena itu ketika Yesus membasuh kaki mereka, saya percaya selain terkejut dan perasaan tidak nyaman, tidak enak, perasaan bingung, dan bahkan Petrus menyatakan keberatannya untuk dibasuh oleh gurunya. Yesus bertanya, sesudah semua yang ia lakukan selesai, mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab aku memang guru dan Tuhan. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti apa yang kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 12b sampai dengan 15. Apa yang diperbuat oleh Yesus tidak dimengerti oleh murid-muridnya. Dan Yesus kemudian memberikan apa yang ia inginkan, yaitu yang ia lakukan adalah sebuah contoh. Yesus memberikan teladan, bukan soal membasuh kaki dengan air, tetapi soal kerendahan hati, soal kesediaan untuk melakukan bahkan hal-hal yang oleh dunia dianggap rendah oleh karena kasih. Dunia menilai seseorang dari pekerjaan dan apa yang ia lakukan. Dunia membeda-bedakan orang dari apa yang mereka lakukan dan apa yang tidak seharusnya mereka lakukan berdasarkan statusnya. Seorang tuan mestinya tidak melakukan pekerjaan seorang budak. Tetapi dalam penilaian Yesus, dalam pengajaran Yesus, kebesaran dan kemuliaan seseorang bukan dilihat dari apa yang ia kerjakan, bukan melihat dari pekerjaannya apa, tetapi dari bagaimana ia mengerjakannya, apa yang menjadi daya pendorong, apa motifnya, apa motivasinya. Tidak ada pekerjaan rendah bila dilakukan dengan motif kasih. Sebaliknya, sesungguhnya seseorang tidak akan dihormati dan dihargai hanya karena punya uang banyak dan kekuasaan dan kedudukan. Apabila ternyata kata-katanya dan tingkah lakunya serta hidupnya sangat egois dan busuk. Apa yang dilakukan Yesus, yaitu membasuh kaki murid-muridnya, akan selalu mereka ingat ketika mereka akan memasuki rumah atau sebuah tempat yang menjadi alamat mereka dan mereka harus membasuh kaki. Mereka akan ingat bagaimana tangan guru mereka memegang kaki mereka, membilas kaki mereka dengan air, mengelapnya. Dan itu akan membuat mereka juga mengingat akan kasih gurunya, apa yang diajarkan oleh gurunya, dan apa yang dipesankan oleh gurunya. Sesungguhnya Yesus mendorong murid-muridnya untuk hidup sebagaimana ia hidup. Hidup dengan kasih dan kerendahan hati. Sehingga bersedia untuk menolong, untuk menguatkan, untuk melayani orang lain. Murid-murid diperintahkan untuk hidup dalam kasih dan saling melayani satu terhadap yang lain. Bukan saling bersaing dan menonjolkan diri, bukan saling berlomba meninggikan diri. Tetapi Yesus berpesan supaya murid-muridnya bersedia untuk merendahkan hati. Dan bila mana perlu merendahkan diri seperti air yang akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah dan tidak akan berhenti sampai di tempat yang paling rendah. Mari kita bandingkan pengajaran Yesus di dalam Lukas 22 ayat 26 dan 27. Yesus berkata kepada murid-muridnya, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kekuasaan atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan.
Yesus mengajarkan supaya kita bersedia seolah-olah menjadi yang paling muda, sehingga lumrah wajar seharusnya yang mengambil peran untuk melayani. Yesus mengatakan supaya kita ini tidak memaksa untuk diakui sebagai pemimpin yang dilayani, tetapi supaya kita justru menempatkan diri sebagai pelayan-pelayan yang melayani. Ditambahkan di dalam Yohanes 13 ayat 16 dan 17 kata-kata Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan dari Dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Jika Yesus Sang Tuhan yang nanti juga yang menjadi yang mengutus kita bersedia untuk membasuh kaki, bagaimana mungkin kita murid-muridnya tidak melakukannya sehingga kita lebih tinggi daripada Yesus? Jikalau seorang Tuhan melakukannya, terlebih lagi hambanya. Itulah yang mau diajarkan Yesus melalui simbol ilustrasi membasuh kaki. Bukan supaya gereja mengadakan acara khusus dengan menyediakan baskop air dan lap lalu saling membasuh kaki, tetapi sementara dalam hidup sehari-hari masing-masing tetap dalam keangkuhannya, kesombongannya, dan dengan pandangan yang sinis merendahkan satu terhadap yang lain. Bukan itu, tetapi supaya kita memiliki kerendahan hati dan kesediaan untuk melayani. Jadi jika kita menggabungkan peristiwa Yesus dan murid-muridnya yang makan perjamuan pada waktu itu dengan penuturan di dalam Lukas 22 ayat 28 sampai dengan 30, Yesus sudah mengatakan dan menegaskan apa yang akan Ia kerjakan. Tidak akan berakhir secara tragis dan ironis dalam kejadian yang beberapa hari mendatang akan terjadi. Demikian juga masa depan murid-muridnya tidak akan berakhir dengan ironis dan tragis. Oleh karena Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya, mereka akan ikut memerintah dalam kerajaannya. Di dalam Lukas 22 ayat 28 sampai dengan 30, Yesus mengatakan, "Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan Aku dalam segala pencobaan yang Aku alami. Dan Aku akan menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapa-Ku menentukan bagiku, bahwa kamu akan duduk dan makan semeja dengan Aku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel." Riwayat Yesus tidak akan berakhir dengan apa yang akan terjadi dalam kesengsaraan dan penyaliban dan kematiannya. Demikian juga masa depan murid-murid tidak akan berakhir dengan mereka menjadi narapidana yang dicari-cari para pemimpin agama. Yesus menjanjikan bahwa murid-muridnya akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, duduk di atas tahta, dan mereka akan duduk semeja, makan dan minum dengan raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita bersama dengan Yesus? Ataukah kelihatannya saja kita ini bersama dengan Yesus? Karena sebagai orang Kristen kita beribadah, KTP kita Kristen, tetapi sesungguhnya kita jarang berdoa, tidak memegangi
dan mentaati apa yang menjadi pengajaran dan perintah Yesus, kita tidak mengandalkan Yesus? Ataukah kita memang bersama dengan Yesus karena kita senantiasa online dengan Yesus dalam hidup kita sehari-hari dan setiap hari, baik ketika kita di rumah, ketika kita di tempat kerja, dan apapun yang sedang kita lakukan. Apa permasalahan utamanya? Permasalahan utamanya adalah apakah saudara pernah mengalami dan disentuh oleh kasih Yesus? Apakah saudara percaya bahwa Yesus mengasihi saudara apapun dosa saudara? Demikian juga dosa saya. Bahwa Yesus juga bersedia untuk membungkuk di depan saudara dan membasuh kaki saudara. Sudah pernahkah saudara merasakan dan mengalami kasih Yesus? Itulah yang akan menentukan seberapa berharga Yesus dan seperti apa mutu kita sebagai orang Kristen. Rajin beribadah setiap hari Minggu, bahkan kita memiliki jabatan gerejawi, pendeta, penatua, pelayan tertentu tidak menjadi jaminan bahwa kita ini senantiasa bersama dengan Yesus. Apakah kita mengalami didorong oleh kasih Yesus sehingga kita bersedia melayani seorang atau beberapa orang hanya dengan mengerjakan hal-hal yang sederhana ataupun sampai kepada yang menuntut pengorbanan dan kerelaan kita yang lebih besar, seperti lebih sabar dan lebih tekun? Apakah saudara memegangi ajaran Yesus dan bersedia mengadopsi nilai-nilai Yesus? Termasuk apakah saudara dan saya selalu berusaha rendah hati, menjadi seperti air yang selalu mengalir ke tempat yang rendah? Kebesaran menurut Yesus bukan soal memiliki banyak uang, kedudukan yang tinggi, pekerjaan yang terhormat, tetapi soal bagaimana kita mengerjakan apa yang kita lakukan. Apa yang menjadi motivasi dan pendorongnya? Apakah kesombongan, harga diri, keinginan untuk pamer, dikagumi, dihargai, atau karena kita dikasihi Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita merasa ini tanggung jawab kita? Apakah kita memiliki kerendahan hati seperti Yesus? Seorang pelayan yang rendah hati di mata Yesus jauh lebih berharga daripada seorang pemimpin yang sombong. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berharga bagi Yesus oleh karena Yesus yang menciptakan kita, yang menebus, menyelamatkan kita, dan yang mempercayai kita untuk melanjutkan karyanya. Apakah itu kita kerjakan? Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin.